Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat zuhur Masjid Wisma Bakri dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk sama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah, lalu diteruskan dengan majlis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin bercerita tentang bagaimana umrah pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dari perspektif peradaban. Jadi ketika kemarin saya bersama jamaah memasuki kota Makkah, itu sesuatu yang emosional banget ya. Kita melihat ada sekitar 2 juta kaum muslimin yang sama-sama masuk, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, juga melakukan manasik umrah dan haji. Ini kalau sekiranya, saya membayangkan begini, kalau sekiranya 10% saja dari jamaah haji itu dapat pemaknaan dari manasik mereka selama ibadah itu ya, atau seluruh rangkaian ibadah itu mereka renungi secara mendalam, bagaimana itu dapat menjadi transformasi umat ke arah yang lebih baik lagi. Sebab bukan sesuatu yang kecil tiba-tiba berkumpul seluruh suku ya, dari berbagai negara, bahasa dan ras pada saat yang bersamaan dalam arus ketaatan yang sama. Hal yang besar ini pasti dimulai dari satu titik kecil. Dari mana konferensi terbesar umat manusia sepanjang tahun yang sampai hari ini belum ada yang menandinginya sebesar haji. Bahkan sampai hari kiamat saya tidak yakin ada konferensi umat manusia dari berbagai latar belakang, suku, ras dan negara seperti yang terjadi di tanah Makkah itu. Saya nggak yakin ada seperti itu. Yang menarik adalah kita melihat bagaimana titik awalnya. Karena segala sesuatu itu pasti ada nuqtah al-bidayah atau titik mula dari bagaimana itu bisa terjadi. Lalu saya mencari ya, Bapak Ibu berbahagia, bagaimana fenomena ketika Nabi pertama kali masuk Mekah setelah terusir gitu, untuk melihat bagaimana kemudian ini berkembang sampai kita temui fakta dan fenomena seperti hari ini. Ini satu yang menarik sekali. Kapan Nabi pertama kali umrah sejak hijrah ke Madinah itu? Bahkan sejak beliau pertama kali melaksanakan umrah itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Hanya 7 tahun, artinya begini, hanya 7 tahun dari masa di mana Nabi SAW harus diam-diam keluar rumahnya tengah malam bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersembunyi dulu 3 malam di Gua Sur. Orang-orang Quraisy mencarinya dengan imbalan 100 ekor onta bagi siapapun yang menjumpainya. Lalu Nabi melakukan perjalanan paling rahasia dengan rute yang berbeda, yang lebih panjang. Bagaimana keadaan kaum muslimin sebelumnya. Dan 7 tahun itu bukan sesuatu yang panjang, bukan. Sekarang kita berada di tahun 2024. Antum bayangkan keadaan antum semua pada tahun 2017. Kejadian pada tahun 2017 baru banget itu. Iya kan? 2017 itu akhir-akhir periode masa Pak Jokowi. Gimana keadaan di Indonesia, gimana keluarga kita, gimana ekonomi kita, gimana pekerjaan kita, kayaknya belum ada yang berubah. Tapi Anda bisa bandingkan bagaimana saat ini dan 7 tahun sebelumnya. Saat ketika Rasulullah SAW
masuk kembali ke Mekah untuk melaksanakan umrah pertama kali. Dengan bagaimana keadaan umat Islam dan Nabi pada 7 tahun sebelumnya. Itu bagi langit dan bumi. Perbedaannya itu besar sekali. Nabi SAW pasca perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 kan begini. Pada tahun ke-6 Hijriah itu kaum muslimin sudah menang besar di perang Ahzab atau perang koalisi, karena Quraisy melaksanakan penyerangan kepada kaum muslimin dengan koalisi paling besar mereka pada tahun ke-5 Hijriah dan porak-poranda sehingga kaum muslimin semakin disegani. Tiba-tiba Nabi bermimpi beliau dan para sahabatnya masuk ke Masjidil Haram, dapat umrah sampai tahallul, ada yang botak rambutnya dan ada yang mencukur pendek. Sedangkan mimpi para nabi adalah wahyu, pasti akan terjadi kebenarannya. Kalau Nabi mengatakan sesuatu, itu pasti akan terjadi. Ya. Sehingga para sahabat kemudian bersemangat sekali mengajak Nabi untuk segera melaksanakan umrah, mewujudkan mimpi Nabi itu. Tahun ke-6 itu mereka pergi. Tetapi kemudian tertahan di Hudaybiyah. Ya, tertahan di Hudaybiyah. Sehingga mereka tidak bisa melaksanakan umrah. Para sahabat awalnya itu waktu Nabi memerintahkan kepada mereka untuk menaati perjanjian Hudaybiyah ini, udah kita tahallul, kita qada umrah kita pada tahun berikutnya. Karena di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu kaum muslimin baru boleh melaksanakan umrah tahun depan dan hanya 3 hari berada di dalam kota Mekah dan tidak membawa harta senjata kecuali senjata standar kalau orang keluar kepada masjid, bukan peralatan perang. Para sahabat awalnya nggak mau, karena ya Rasulullah itu sudah janji kepada kami akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Di antara kami ada yang botak, ada yang memendekkan rambutnya. Tapi Nabi berkata, tapi aku tidak bilang harus tahun ini, kan? Berarti bisa tahun depan, gitu. Tapi para sahabat awalnya enggan. Sampai kemudian Nabi masuk ke tendanya, curhat kepada istrinya. Sahabat-sahabat kok gak mau dengar aku? Kata istrinya, ya Rasulullah, gak usah ngomong apa-apa. Engkau sekarang keluar, naik ke atas ontamu, berdiri, gunting rambutmu di depan para sahabat, pendekkan rambutmu. Lalu kau turun, sembelih hadium, dam, karena tidak jadi haji. Haji dan umrah itu begini, satu ibadah yang tidak bisa dibatalkan setelah dia dimulai. Jadi kalau kita sudah ihram, ternyata tidak bisa, wajib bagi kita qada dan bayar dam. Makanya hati-hatilah haji tanpa tasrih resmi haji. Kalau nggak bisa masuk, wajib bayar. Misalnya ada orang haji tahun ini tanpa tasrih haji, haji sunnah bagi dia sudah haji sebelumnya, nggak bisa wukuf di Arafah, tidak sah haji dia, wajib dia bayar itu. Dia ada hutang haji di situ. Jadi karena sudah berihram, wajib menyempurnakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah, wajib disempurnakan. Nabi akhirnya melakukan itu, memotong rambutnya lalu turun ke bawah menyembelih hadiunya. Para sahabat tidak punya pilihan lain, melihat teladan itu mereka lalu kemudian memotong rambut mereka dan memotong haji mereka. Kapan mereka umrah? Tahun depan mereka umrah. Perhatikan, tahun depan itu, tahun ke-7 itu, Nabi SAW membawa semua peserta Hudaybiyah. Karena wajib tadi kan, umratul qada namanya, umrah pengganti. Plus 600 orang lain yang baru bergabung dengan Nabi SAW, sehingga total 2000 di luar wanita dan anak-anak. Ini jumlah yang besar pada saat itu. Kenapa saya sebutkan jumlah besar? Karena kita ingat waktu Umar bin Khattab baru masuk Islam, itu kan beliau dikeroyok oleh orang Quraisy dan sempat jatuh. Lalu Umar berkata kepada mereka, tunggu jumlah kami 300, kalian ini selesai. Wah, lihat Umar ya, dalam keadaan terjatuh gitu, kalah dalam kondisi gimana psikologisnya ketika itu, dia masih berpikir strategik, dapat menghitung matematika kekuatan Mekah, sehingga dia bilang tunggu jumlah kami 300, kalian bisa dikalahkan. Dan benar, pertemuan pertama kaum muslimin dan orang musyrik 313 orang di Badar dan dapat menang. Ya, ini satu firasat yang tinggi dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, ada 2000 orang
bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada analisa menarik ya, bagaimana Nabi SAW melakukan umrah pada tahun itu. Nabi membawa 2.000 sahabat dengan senjata lengkap, walaupun perjanjian Hudaybiyah hanya membolehkan membawa senjata normal bagi musafir. Dan Nabi masuk Mekah secara terang-terangan. Tentu tahun 7 itu sekali lagi bukan waktu yang lama dari sejak Nabi pertama kali keluar. Sehingga dalam ingatan orang Quraisy bagaimana Nabi dulu tidak memiliki kekuatan apa-apa, pengikutnya ditindas oleh mereka, lalu keluar Madinah tanpa aset, tiba-tiba sekarang begitu, pasti mata orang Quraisy itu selalu mengikuti pergerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi ingin begini, kaum muslimin itu harus demonstratif dengan kekuatan mereka, biar musuh itu takut. Jadi kalau sekiranya para pemilik kebijakan, saya tidak tunjuk negara manapun, pemilik kebijakan dapat mengkapitalisasi kekuatan ibadah haji ini dari segi semangat persatuan dan persaudaraan umat, harusnya membuat gentar musuh. Apa saja komponen-komponen fenomena yang Nabi tampakkan pada umrah pertama Nabi itu. Yang pertama adalah Nabi SAW datang dengan senjata yang lengkap, walaupun perjanjian Hudaybiyah tadi melarang. Orang-orang Quraisy kemudian protes kepada Nabi. Kita sudah berjanji bahwa kalian masuk Mekah hanya dengan senjata seadanya seorang musafir. Kata Nabi kepada mereka, Nabi jawab, kami tidak merasa aman dengan pengkhianatan kalian, karena mereka sudah berkhianat sebelumnya, memprovokasi sehingga terjadi keributan, konflik antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah, dua suku di luar Mekah, yang satu berpihak kepada Nabi, satu berpihak kepada Quraisy. Ini yang membuat Abu Sufyan kemudian datang ke Madinah minta maaf kepada Nabi, minta biar terus begitu. Jadi mereka ini bukan kaum yang bisa dipercaya dengan perjanjian. Kata Nabi, kami tidak merasa aman dengan pengkhianatan kalian, tapi kami tetap akan masuk tanpa senjata. Apa yang dilakukan Nabi? 10% dari sahabat yang haji ini, 200 orang, itu tinggal di luar Mekah untuk menjaga persenjataan lengkap mereka. Sisanya baru masuk ke Mekah umrah tanpa membawa senjata. Setelah mereka selesai, baru 200 orang mengganti keluar Mekah, dan 200 yang menunggu sebelumnya itu melaksanakan umrah. Jadi perjanjian pantang bagi Nabi untuk tidak menepatinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Nabi SAW itu masuk dengan kendaraan terbaiknya. Ya, ada onta Nabi namanya Qaswa. Jadi Nabi masuk, lalu kemudian para sahabat mengelilingi Nabi, menjaga Nabi SAW dengan sangat kompak. Itu adalah secara simbolik Nabi ingin berpesan kepada orang Quraisy. Mereka ini adalah pengikut-pengikut yang sangat patuh apapun perintah, sanggup mati untuk membela. Jadi kalian berhadapan dengan sekelompok manusia yang tidak takut akan kematian, yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kepada kehidupan. Ini yang paling ditakuti oleh musuh, ya. Makanya kalau sekiranya ruh jihad itu dipadamkan dari kaum muslimin, tidak ada lagi kemuliaan kaum muslimin, tidak ada lagi. Kita menempatkan jihad pada tempat yang benar, kita berkepentingan untuk itu, supaya tidak terjadi fitnah buruk kepada kaum muslimin. Bagaimana kemudian aksi-aksi terorisme dimaknai sebagai jihad? Karena apa? Karena kita tidak peduli dengan makna yang sebenarnya jihad dan bagaimana menempatkannya. Bahkan akhirnya ingin ikut terprovokasi. Udah, kita hapus pelajaran tentang jihad, kewajiban tentang jihad. Oh jangan. Kemuliaan Islam ini ada pada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hijrah berakhir, yaitu pada saat Fatu Makkah, kata Nabi, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatah. Yang ada apa? Yang ada masih ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kita bisa berjuang di jalan Allah pada jalan-jalan, ya, di dunia pendidikan, di dunia ekonomi, di dunia politik, di dunia, untuk apa? Untuk kepentingan umat dan kemuliaan Islam ini.
Saudara, yang ketiga adalah bagaimana kaum muslimin masuk ke Mekah itu bertalbiyah. Bayangkan dengan suara yang besar mereka bertalbiyah masuk Mekah. Dan itu mereka sudah lakukan dari 10 hari perjalanan mulai dari miqat, yaitu di Dzulhulaifah, miqat ahli Madinah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Bir Ali. Walaupun sebenarnya kata alinya itu sendiri kurang tepat, karena ada cerita palsu ya yang disebut oleh orang-orang Syiah. Di situ dulu ada sumur namanya Bir, itu namanya artinya sumur. Sumur itu dulu waktu Nabi perintahkan sahabat untuk, dalam versi Syiah ini, waktu Nabi perintahkan sahabat untuk mengambil air dari situ, rupanya dijaga oleh setan gitu, sehingga sahabat-sahabat ketakutan. Tapi Ali lah yang dapat menaklukkan itu, makanya disebut sumur Ali atau Bir Ali. Tapi riwayat ini palsu ya. Bukan hanya lemah tapi palsu, memang mengada-ngada, tidak ada di kitab-kitab hadis yang sahih, sehingga disebut Bir Ali. Sebenarnya lebih tepat kita sebut Dzulhulaifah. Kaum muslimin itu memang benar-benar memproklamirkan ketundukan sempurna hanya kepada Allah. Itu makna talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi, tidak ada kesyirikan kepada-Mu ya Allah. Tapi memang haji kemarin saya itu benar-benar dipuji. Satu tema pada hari Arafah itu ya, yang laki-laki, yang perempuan itu, mereka dibimbing oleh seorang pembimbing mereka, itu perempuan, mereka panggil nyai, saya nggak ngerti juga. Itu sungkem sujud kepada si nyai ini. Laki-laki juga begitu. Ini di Arafah nih. Ya, ya Allah, jangan sampai antum haji tanpa ilmu. Inti haji itu penguatan makna tauhid. Ya, lalu mereka cium tangan sambil sujud ini sungkem. Dan si nyai ini meludah kepala mereka, gitu ya. Setelah itu ngajak mereka keluar doa untuk roh-roh apa, tidak ngerti lah saya. Wallahu a'lam bishawab. Memang kita nggak boleh jidal, nggak boleh apa, doa ujian yang gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi saya sedih Pak. Ya. Ini jamaah haji plus. Gitu. Ratusan juta mereka menghabiskan uang. Tapi pesan paling utama dari haji yaitu memurnikan tauhid. La syarika lah, berulang-ulang pada saat talbiyah, tapi rusak. Karena apa? Kan tanpa ilmu tadi. Nah, jadi kekuatan utama kaum muslimin itu ada pada tauhid. Bahwa kemenangan, kejayaan, ketundukan, harapan, ketakutan, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mahal. Anda kalau sekiranya tertanam kokoh nilai-nilai tauhid yang benar di dalam diri Anda, ketundukan, pengorbanan, rasa takut, pengharapan, karena Anda yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, gak ada yang bisa ngalahin kita, gak ada. Kekuatan-kekuatan fisik yang disiapkan oleh manusia gak ada artinya. Bala tentara Fir'aun yang sangat kuat kalah dengan kata-kata Musa yang menunjukkan tauhid yang benar dan sempurna, yang berkata kepada kaumnya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kita gak bakal kalah, sebab bersamaku ada Tuhanku yang akan menunjukkan jalan. Subhanallah. La ilaha illallah ini power. Saya pernah sampaikan di sini tentang peristiwa Amul Huzn, tahun kesedihan. Dimulai dari kematian Abu Thalib. Sebelum Abu Thalib wafat, para tokoh-tokoh Quraisy ini, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Ikrimah, kemudian Al-As bin Wa'il dan beberapa itu berkumpul datang ke rumah Abu Thalib karena mereka melihat Abu Thalib ini sakitnya udah parah nih. Kita nggak mau juga, kita udah janji kepada Abu Thalib nggak mau nyakitin ponakannya, terus ponakannya setelah itu berbuat macam-macam, kita nggak bisa nyakitin dia. Kalau kita bunuh dia, kita akan ditawakan oleh sejarah karena kita mengkhianati, ya. Terus kita orang-orang akan melihat bahwa ya orang Quraisy ternyata selama ini takut kepada Abu Thalib. Setelah itu mereka membunuh Muhammad, mereka menghabisi Muhammad. Mereka nggak mau begitu. Orang-orang Quraisy ini benar-benar kesatria orangnya. Maka mereka datang kepada Abu Thalib dan mereka begitu datang kepada Abu Thalib itu,
Mereka benar-benar kemudian menawarkan kepada Abu Thalib sesuatu yang bagi Abu Thalib ini benar-benar mengalah mereka. Sudah melihat bagaimana kekuatan Nabi SAW dan keyakinan yang ada dalam diri dia. Mereka bilang begini kepada Abu Thalib. Abu Thalib, kami takut sakit kamu yang sekarang akan membuat kematian untukmu. Dan urusan antara kami dan ponakanmu ini belum tuntas. Sekarang kami tawarkan udah, ponakanmu itu terserah dia mau nyembah apa, kami gak bakal ganggu lagi ponakanmu. Cuma tolong dia jangan menyinggung-nyinggung keyakinan kami. Sudah, jangan nyala-nyalahin Tuhan-Tuhan kami. Dia dengan agama dia, udah biarin dia, kami udah. Artinya berhenti berdakwah, gak usah lagi nyinggung-nyinggungin. Abu Thalib yang mulai sakit-sakitan pasca boikot total dari Muharram tahun 7 sampai Muharram tahun 10 kenabian itu, merasakan ini sebagai bentuk kemenangan luar biasa. Dia tidak ingin nanti ponakannya disakiti lagi, pengikut-pengikutnya kemudian keluarganya semuanya diboikot. Ini satu hal yang perkembangan yang maju banget ke depan gitu. Sehingga dia bersemangat minta orang panggilkan Muhammad. Maka mereka udah janji nih gak bakal ganggu kamu. Yang penting kamu jangan ikut-ikut Tuhan mereka. Nabi datang. Abu Thalib sampaikan kepada Nabi tawaran Abu Jahal dan teman-temannya ini. Menarik ya apa jawaban Nabi. Mau tidak aku tawarkan yang lebih kuat daripada itu, yang lebih baik daripada itu, mau nggak? Kata Nabi. Mau tidak aku tawarkan yang lebih baik daripada itu. Oh, semua menunggu karena tahu Nabi adalah pribadi yang jujur, simpatik, gitu ya, menepati janji. Pasti apa yang dikatakannya benar. Apa yang lebih baik itu? Kata mereka. Kata Nabi, qulu kalimatan wahidatan tadinu bihal Arab wa tabliku bihal Ajam. Cukup katakan satu kalimat, dengan kalimat itu Arab semua akan tunduk, dunia semuanya akan takluk. Subhanallah. Apa yang membuat Abu Jahal dan teman-temannya ini tidak mau menerima Islam apa? Sebab kepemimpinan mereka di Quraisy bakal terancam. Bayangkan Nabi mengajak kepada satu dakwah antara Abu Jahal, antara Umayyah bin Khalaf, antara Utbah, antara Syaibah, setara dengan Bilal bin Rabah, setara dengan Ibn Fuhairah, sebagai setara dengan hamba-hamba saya yang lain. Gak mau mereka. Tiba-tiba sekarang Nabi menawarkan kepada mereka kekuasaan yang sangat besar, menaklukkan dunia. Arab itu jangankan pemerintahan bersama, tentara bersama saja tidak punya. Setiap suku dapat konflik kapanpun oleh hal-hal yang sepele. Mereka itu bangga sekali kalau pernah masuk ke istana Romawi, ke istana gubernur Persia yang ada di Irak. Oh, itu bangga-bangga mereka cerita ke itu. Dalam riwayat disebutkan, kami sudah diterima sebagai tamu di istana di Irak. Mereka bangga sekali dengan itu. Tiba-tiba dapat tawaran dari Nabi SAW, cukup mengatakan satu kalimat, Romawi takluk Persia, takluk semua suku Arab di bawah kekuasaan mereka. Abu Jahal langsung berdiri ke muka dan berkata, qulu 10 kalimat ya Muhammad. 10 kalimat aku katakan Muhammad, bukan satu kalimat. Kata Nabi, qulu la ilaha illallah. Katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah. Kata-kata Nabi ini harusnya menjadi renungan yang mendalam dalam diri kita yang bersyahadat setiap hari. Kalau la ilaha illallah itu benar pada tempatnya di hatimu dan kau terapkan dalam kehidupanmu, gak mungkin kaum muslimin ini seperti sekarang. Ada yang salah, ada yang bergeser dari tempat la ilaha illallah dari hal yang sebenarnya. Tauhid ini mewah sekali. Ada tidak tunduk kepada apapun di luar Allah. Itu kekuatan yang sesungguhnya dalam hidup. Itu yang perlu kita perbaiki terus itu. Bukan kita rewel dengan begini, kesyirikan ini begini, tidak. Kita mengajak bangsa ini berada di dalam keagungan yang sempurna di bawah panji tauhid la ilaha illallah. Kalimat yang sama lah yang membuat kaum muslimin menaklukkan Romawi, Persia sampai ke Eropa. Dan kalimat itu hari ini tidak bertenaga di dalam diri kita. Jadi kalau 10% saja dari jamaah haji Indonesia saja ini sudah
241.000, 24.000-nya saja. Kemudian melakukan pemaknaan itu dan bertransformasi dalam semangat tauhid untuk diri mereka, keluarga mereka, lalu menyebar ke masyarakat luar biasa. Jangan cuma bawa gelar haji, bawa zam-zam, bawa kurma, bawa tidak. Kita membawa pemaknaan. Lalu kemudian yang keempat, fenomena kekuatan yang ditampakkan oleh Nabi adalah Nabi membiarkan Abdullah bin Rawahah di depan Nabi bersyair, bersenandung, ya, kepada orang-orang Quraisy. Karena memang media itu adalah senjata yang kuat, dan media pada zaman itu adalah syair. Umar bin Khattab awalnya protes ya, dan menyuruh Abdullah bin Rawahah untuk berhenti. Umar berkata begini, "Ya bin Rawahah, baina yaday Rasulillah wa fi haramillah taqulu syair, wahai Ibnu Rawahah, engkau berada bersama Nabi dan berada di tanah haramnya Allah, engkau bersyair." Nabi berkata kepada Umar, "Khalli anhu, falahu wa asra'u fihi min nadhin nabi." Ya. Biarin Umar, biarin bersyair itu, kata Nabi. Sebab syair itu bisa sampai kepada musuh lebih cepat daripada anak-anak panah sampai kepada mereka. Ini berarti Nabi mengakui bahwa media dan secret war, secret war itu suatu yang berdampak luar biasa. Dan kita lihat bagaimana Hamas melakukan itu ya, ketika secara berkala Abu Ubaidah menyampaikan pidatonya, kemudian itu kan sebenarnya propaganda kepada musuh tentang seberapa kuatnya mereka, dan mereka jujur dengan itu. Karena Israel dapat merasakan betul kenyataan di lapangan memang seperti itu. Nah, itu juga luar biasa. Kemudian yang kelima adalah Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berlari pada 3 putaran pertama ketika Tawaf, untuk menunjukkan bahwa kita ini umat yang kuat, secara fisik juga kuat. Jadi memang kita punya hutang kepada anak-anak kita itu, jangan cuma berpikir bagaimana mereka berprestasi di sekolah, bukan, tapi juga mereka kuat ya. Ajak mereka berolahraga, ajak mereka begitu. Jadi secara fisik memang kita harus kuat. Dan yang keenam adalah, ini masih berhubungan dengan yang kelima, Nabi perintahkan para sahabat untuk menampakkan bagian dada mereka sebelah kanan. Itu ya, kemudian terlibat mereka ketika tawaf melakukan itu, biar mereka lihat badan-badan kaum muslimin itu adalah yang kuat. Sebab orang-orang Quraisy itu tersebar hoax di tengah mereka bahwa kaum muslimin itu mendapat penyakit di Madinah, karena bakteri di Madinah ada khusus itu dikenal dari zaman dahulu, sehingga membuat mereka sakit-sakitan dan tubuh mereka nggak kuat. Jadi Nabi ingin tampakkan bahwa kaum muslimin ini, badan-badan kami ini juga sehat gitu ya. Jadi malu kita sebenarnya dengan para sahabat itu. Baca Quran lebih kuat mereka, sholat malam lebih kuat mereka, badan pun lebih bagus mereka daripada badan kita ya. Maka Nabi berkata, rahimallahu qur'an arahu al-yawm min nafsihi quwwah. Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada orang yang memperlihatkan kekuatan dari dirinya, dari fisiknya ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pada hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, fenomena kekuatan yang ditampakkan oleh Nabi adalah Nabi memimpin sholat berjamaah. Bayangkan dulu orang takut-takutan di Ka'bah sholat gitu ya, tiba-tiba Nabi memimpin dengan satu suara, 2.000 orang kemudian ikut bersama dia dengan kekompakan yang luar biasa. Subhanallah. Ini juga satu hal yang menggemparkan dan membuat orang-orang Quraisy menjadi semakin menghormati kekuatan Islam ketika itu. Hal yang ke-8 ini menarik juga adalah Nabi SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan azan. Subhanallah. Bilal 7 tahun yang lalu gitu, atau berapa tahun yang lalu sebelum hijrah, adalah budak yang dibeli dengan harga yang murah, dijual dengan harga yang murah. Tiba-tiba hari ini dia yang mengajak seorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penegasan bahwa dalam Islam itu memang hanya melihat, memperhatikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ajarin umat Islam tentang
persamaan, anti sara gitu ya. Kita udah dari awal Nabi SAW sudah lakukan itu. Dan jangan mengajari umat Islam, jangan memprovokasi seolah-olah umat Islam itu anti terhadap suku-suku tertentu, ras-ras tertentu. Tidak, demi Allah tidak. Tapi kita tidak ingin negara ini dikhianati oleh siapapun. Kita tidak ingin ya konsensus bersama yang telah dibangun oleh bapak-bapak pendiri bangsa itu tidak bisa dimanfaatkan, dieksploitasi oleh sekelompok orang dan menjadi di kelompok yang lain. Nah, itu kita tidak mau. Siapapun itu, mau hidung pesek, mau hidung mancung, mata sipit, mata biasa, nggak ada bedanya. Ya, yang penting adalah bagaimana kita membangun kepentingan bangsa ini secara bersama. Dan itu yang dibangun oleh Nabi di Madinah. Madinah itu, saudara, bahkan Nabi tidak menyebutnya Darul Islam. Nabi bikin sesuatu yang lebih universal, namanya Madinah, berperadaban, madani. Itu yang dilakukan Nabi. Artinya memperhatikan hak-hak minoritas juga di situ. Kelompok minoritas yang diserang oleh Nabi bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka berkhianat kepada konsensus bersama. Dan itu dimanapun pasti akan mendapat konsekuensi seperti itu. Yang kesembilan adalah bagaimana para sahabat kepada Nabi SAW memperlihatkan kepatuhan mereka. Jadi kalau ada pemimpin yang ditaati serta keteladanan yang luar biasa, umat Islam ini insya Allah bersatu padu. Jadi banyak hal, problem, masalah dalam kehidupan global kaum muslimin ini karena kita kehilangan sosok pemimpin yang bisa diteladani. Itu yang kurang. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memperbaiki masyarakat kita sehingga akan muncul seperti itu. Hal yang ke-10 yang terakhir adalah Nabi menikah dengan Maimunah binti Haris, seorang perempuan anak dari pemimpin suku besar ya Bani Harith. Itu satu yang luar biasa, menambah bahwa semakin besarlah kemudian kekuatan-kekuatan yang dapat dihimpun oleh Nabi SAW dan kaum muslimin. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang ini. Kalau ada yang mau diskusi atau tanya jawab silakan. Kalau Pak Ibu silakan. Ya. Iya. Siapa yang mau tanya? Insyaallah. Silakan. Semoga yang haji tahun ini ya dari jamaah Masjid Wisma Bakri dapat kemakmuran gitu ya. Sehingga dosa-dosanya diampuni gitu ya. Dan Allah ganti seluruh biaya haji itu, Allah janji Allah gantikan itu. Dan teman-teman yang belum berhaji Allah segera berikan kemudahan kemampuan untuk haji. Baik, mungkin sedikit cerita mungkin berkaitan dengan haji tahun ini barangkali Ustaz yang baru pulang. Di beberapa periode sebelumnya jamaah kita baik terutama yang plus itu masih mengambil tarbiyah gitu ya, tanggal 8-nya nginep di Mina dulu. Saya mendapat cerita beberapa teman tuh kalau tahun sekarang itu sudah enggak lagi gitu ya. Atau mungkin karena alasan padatnya jamaah atau ada kebijakan yang lain. Kemudian juga biasanya setelah jamaah atau lima jamaah itu juga masih kembali ke tenda Mina, tapi sebagian besar sekarang malah langsung ke hotel saja. Atau mungkin itu ada pertimbangan yang lain atau mungkin ada juga berkaitan dengan manasik berkaitan apa pahala dan segala macamnya gitu. Mohon itu yang terakhir. Baik. Bagus sekali. Jadi rangkaian ibadah haji itu ya dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Yaitu para jamaah Nabi dulu, para sahabat itu pergi ke Mina. Mina itu sekitar 6 kilo dari Mekah. Setelah Mina itu ada Muzdalifah. Ya, setelah Muzdalifah itu Arafah. Jadi tanah haram itu di Mekah, itu tanah haram. Itu semuanya masjid. Artinya berada dalam itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa seluruh tanah haram adalah masjid. Jadi para jamaah sholat di Mina, sholat di sebagian Arafah itu masuk sebagian Arafah masuk tanah haram, sebagiannya tidak. Atau di masjid-masjid manapun di Mekah yang masih dalam wilayah tanah haram, itu pahala 100 ribunya tetap dapat. Jadi bukan cuma yang di Ka'bah itu bukan. Cuma memang kalau kita berjamaah dengan 1 juta orang lebih di Masjidil Haram itu pahala jumlah jamaahnya itu nggak bisa disaingi emang. Tapi kalau 100 ribunya dimanapun mereka akan dapat itu ya. Nah, jadi Mina, Muzdalifah dan Arafah itu paling jauh. Tanggal 8 Nabi itu dan para sahabat pergi ke Mina untuk tarwiyah. Tarwiyah itu persiapan air apa segala macam itu zaman dulu. Nabi nginaplah semalam. Nginap itu bahasa Arabnya mabit. Ya, mabit di Mina pada malam 8 itu disebut tarwiyah.
itu semalam. Dan ini menurut jumhur ulama, hukumnya memang cuma sunnah. Artinya kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Jamaah bisa berihram tanggal 9 langsung ke Arafah. Boleh. Karena hanya sunnah saja. Tapi tahun ini bukan tidak ada sama sekali, Pak. Saya tahu ya. Saya kalau haji saya terbiasa terus itu. Ya, program di travel pertamanya memang begitu karena memang travel berpikir husnuzonnya begini ya. Kalau sehuzonnya nggak mau repot. Husnuzonnya adalah karena banyak jamaah tua, kemudian nanti di sana tiba-tiba belum siap makanannya, tendanya karena baru banget gitu, maka lebih memudahkan bagi mereka. Yang penting konsentrasi kepada fokus utama ibadah haji yaitu wukuf. Tapi banyak juga yang tarwiyah. Ya, saya rombongan saya ajak tarwiyah semua. Kecuali ada berapa orang yang sakit. Kalau saya 5 orang dari sekitar 70 orang yang saya bawa. Nah, ini hukum mabitnya itu adalah sunnah. Ada 2 mabit lagi nih. Mabit di Muzdalifah. Jadi sekembali dari Arafah tanggal 9. Jadi jamaah haji itu tanggal 8 mabit di Arafah, di Mina, tarwiyah. Jadi kata saya, paginya baru ke Arafah, wukuf dari sejak matahari tergelincir atau zawal sampai matahari terbenam. Setelah itu menuju ke Muzdalifah. Nabi dulu menuju di Muzdalifah, nginap di situ, Nabi tidur, tapi nggak pakai tenda. Nabi mabit di Muzdalifah, tapi Nabi beri keringanan asal sudah lewat tengah malam bagi orang-orang yang uzur, yang kesulitan itu atau karena suasana sekarang itu jauh lebih uzur lagi, Pak. Sehingga asal sudah lewat tengah malam di Muzdalifah sudah cukup bagi mereka. Ya. Nah, hukumnya wajib ini di Muzdalifah ini. Kalau Arafah tadi rukun, artinya tidak sah, nggak ada ganti. Tapi kalau mabit ini ditinggalkan, mabit di Muzdalifah ini wajib ditinggalkan karena uzur, maka gantinya wajib menyembelih dam. Gitu ya. Nah, begitu juga kemudian Nabi setelah mabit itu tanggal 10-nya Nabi melontar jamarat Aqabah pada waktu duha. Setelah itu baru Nabi pergi ke haram untuk tawaf ifadah, tawaf hajinya, tawaf dan sa'i, lalu kembali lagi ke Mina untuk nginap tanggal 11, 12, 13. Lalu melontar setelah zuhur tuh tanggal 11, 12, 13-nya. Jadi 4 hari ini melontar semua, atau kalau nafar awal 3 hari. Tanggal 10 itu melontar jamarat 1 tiang saja, itu pada waktu duha. Yang 2-nya itu setelah zuhur semua Nabi lakukan itu. Dan Nabi mabit di Mina. Rupanya mabit di Madinah dan mabit di Muzdalifah itu batasan minimalnya berbeda. Kalau mabit di Muzdalifah, asal dia melewati tengah malam di Muzdalifah, walaupun hanya beberapa saat, udah cukup. Jadi dia nggak perlu bayar dam lagi. Tapi kalau mabit di Mina itu wajib sebagian besar malam, artinya lebih dari setengah malamnya dia berada di Mina. Jadi kalau jamaah itu mereka pergi ke hotel, mereka tetap akan kembali ke Mina. Ya, saya kemarin begini. Saya kemarin dari Muzdalifah langsung ke haram. Ya, waktu setelah sholat subuh kita melakukan tawaf ifadah. Sebelum sa'i pas orang lagi sholat Idul Adha, sehingga kita ikut sholat Idul Adha. Walaupun sebenarnya tidak disyariatkan pergi haji, tapi karena kita ada di situ kita sholat. Setelah itu kami sa'i. Setelah itu kami kembali ke hotel transit di dekat Mina, di Aziziyah. Ya, sorenya kami baru melontar lalu ke tenda. Jadi dari mulai matahari terbenam kami sudah di Mina tuh. Berarti asal sudah lewat tengah malam sedikit saja itu sudah sebagian besar malam kami sudah dapat. Tengah malam syar'i itu dari mana? Dari waktu maghrib ke waktu subuh dibagi 2. Jadi maghrib jam 6, subuh jam 4, berarti jam 11 malam udah tengah malam. Ya, kalau kemarin tengah malamnya 11.37. Sehingga jam 11.40, 11.45 kami sudah pulang menuju ke hotel. Karena jamaah mau istirahat itu. Karena kondisi di tenda Mina itu memang luar biasa ya. Tahun sebelumnya itu, setiap jamaah itu dapat 0,89 cm tempat mereka. Ya kali 1,5 lebih dikit. Tapi sekarang cuma 60 cm. Jadi memang sempit sekali ya. Nah, sehingga banyak jamaah yang kemudian milih itu. Yang penting sebagian besar malamnya, lebih dari setengah malamnya mereka berada di Mina. Nah gitu ya. Atau kalau orang mau setelah melontar itu balik lagi ke hotel, berarti sebelum tengah malam dia harus sudah berada di Mina lagi sampai subuh. Nah itu yang mereka lakukan. Itu Pak ya. Nah ini satu fikih kalau ibadah haji.
Tapi memang haji ini dinamis sekali dan persoalan di lapangan itu subhanallah banyak sekali persoalan. Jadi jangan tidak ditemani oleh ahli ilmu. Nanti baru ditemani oleh ahli ilmu kalau mau haji. Pertimbangan kalau pilih travel juga begitu ya. Harus jelas siapa yang bawa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.